حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala macam nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang saking banyaknya nikmat-nikmat dan karunia-karunia itu kita tidak pernah berhasil untuk bisa menghitungnya. Khususnya sebuah nikmat yang Allah tidak memberikan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Nikmat itu adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya kaki kita terasa ringan untuk melangkah di dalam menyambut semua seruan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seruan untuk melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini. Hidayah atau petunjuk Allah ini pula yang memberikan parameter dan tolok ukur yang jelas dalam kehidupan kita, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar yang seharusnya kita ikuti, dan mana yang salah, mana yang batil yang seharusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Hidayah atau petunjuk Allah ini pula yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tidak pernah henti kepada kita semuanya, agar kita selalu berusaha di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu dari mimbar Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita terus menjaga hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara selalu meningkatkan kualitas maupun kuantitas ketakwaan kita kepadanya. Dan jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah tetap menganugerahkan hidayah ini kepada kita sampai kita meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya kira kita semuanya sudah tahu tentang puasa, dan karena itu saya juga tidak akan menjelaskannya dalam kaitannya dengan bab-bab yang detail tentang bagaimana caranya puasa. Tapi sebagai sebuah pengetahuan kita, yang mungkin insya Allah kita semua juga sudah mengetahuinya, bahwa puasa itu adalah rukun Islam yang paling sedikit penjelasannya di dalam Al-Quran. Jadi kalau sholat, itu akan banyak kita jumpai ayat-ayat dan surat-surat yang menjelaskan tentang sholat. Begitu pula zakat. Bahkan kalau kita lihat di haji, ada satu surat khusus di dalam Al-Quran itu yang bernama surat Al-Hajj, surat haji, dan itu ada di surat nomor 22. Tapi puasa, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, khususnya puasa Ramadan,
itu hanya ada di 5 ayat di satu surat yang bernama surat Al-Baqarah secara berurutan, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, 184, 185, 186 dan 187. Hanya di 5 ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya berpuasa yang benar, yaitu puasa Ramadan. Selebihnya Rasulullah SAW banyak menjelaskannya di dalam hadis-hadis beliau. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada banyak hadis tentang keutamaan puasa. Begitu pula ada beberapa hadis tentang hal-hal yang menjadikan orang itu tidak maksimal dan akhirnya dia terjerembab ke dalam puasa yang tidak benar. Salah satunya kalau kita lihat di sini adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumman salakha walam yughfar lahu." Sungguh celaka bagi seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu sementara dia belum mendapatkan ampunan. Atau dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahr." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya sekedar mendapatkan lapar, dan betapa banyak orang yang berpuasa, betapa banyak orang yang salat tarawih atau qiyam Ramadan tapi dia hanya mendapatkan begadang saja. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini artinya sebuah motivasi pada saat yang sama agar seseorang, termasuk kita semuanya ini, hendaklah berpuasa dengan benar, berpuasa dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak termasuk orang yang digolongkan di dalam kedua hadis tadi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, minimal ada 3 hal yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya kita ini bisa berpuasa dengan baik. 3 hal ini bisa kita tambahkan, tapi sepertinya tidak bisa dikurangi. Pertama-tama adalah kita berpuasa ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puasa yang kita lakukan ini bukanlah sembarang puasa, tapi puasa dengan sebuah syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan panggilan spesial. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang paling spesial dalam kehidupan keagamaan kita, yaitu orang-orang yang beriman. Dan itu artinya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga perintah yang spesial, perintah yang memiliki makna dan kandungan yang sangat dalam upaya pembentukan karakter kepribadian untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa berpuasa dengan baik dan benar, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa kita berpuasa ini kita sedang mengakses energi spiritual. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian, semua ibadah-ibadah di dalam Islam itu di sana ada energi spiritual. Ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kekuatan itu kita bisa menghadapi berbagai macam situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita semua tahu, semua ibadah di dalam Islam memiliki itu, termasuk puasa. Apa energi spiritual di dalam puasa itu? Wallahu a'lam bishawab, yang mungkin saya ketahui adalah ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ampunan Allah itu adalah energi spiritual terbesar yang bisa didapat oleh orang-orang yang berpuasa. Dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kehidupan kita yang lapang dari kehidupan yang sempit. Dengan energi spiritual Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi dengan berbagai macam hal yang kita hadapi di dalam kesulitan kita di dalam hidup ini. Dan jangan lupa, dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah akan berkenan memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa memasuki surganya. Dan karena itulah persoalan ampunan Allah di dalam berpuasa ini persoalan terbesar, sehingga siapa yang tidak mendapatkannya dia celaka, dia sangat merugi. Sebagaimana hadis yang saya baca tadi, raghima anfur rajulin dakhala alaihi ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh merugi bagi orang yang masuk ke dalam dirinya bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dan dia belum mendapatkan ampunan. Yang kedua. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, supaya kita bisa maksimal di dalam melaksanakan puasa Ramadan dan amal-amal ibadah yang ada di dalamnya, dan kemudian agar kita terhindar dari berbagai macam bentuk kesia-siaan dan perkataan-perkataan yang kotor, maka marilah kita fokus ke dalam amal-amal utama yang terkait dengan bulan Ramadan. Saya mencoba untuk menghitung dengan keterbatasan saya, ada 11 amal utama yang terkait dengan bulan Ramadan, yang manakala kita fokus ke dalam 11 amal utama itu, insya Allah kita akan terhindar dari kesia-siaan dan hal-hal yang tidak perlu manakala kita di dalam puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah makan sahur. Tadi ya disampaikan oleh protokol gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan salawat, Allah dan para malaikatnya akan memberikan salawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Tahukah kita bahwa ada juga hadis yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu akan memberikan salawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, makan sahur ini adalah amal utama. Dia disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, dan itu adalah sepertiga malam terakhir yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa. Yang ketiga, berbuka, dan semua kita tahu apa keutamaan berbuka. Yang keempat, memberi berbuka. Kita juga semua tahu apa keutamaan orang-orang yang memberikan buka kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dari orang yang diberi berbuka itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kemudian yang berikutnya ma'asyiral muslimin adalah qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan yang berikutnya juga adalah memperbanyak sedekah. Yang berikutnya adalah memperbanyak doa. Yang berikutnya adalah berburu Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah yang spesial yang kita lakukan di 10 hari atau 10 malam terakhir. Kemudian yang ke-10 adalah i'tikaf di masjid. Dan yang ke-11 bagi yang mampu adalah umroh di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan haji. Cobalah kita fokus ke dalam 11 amal utama dan amal unggulan yang terkait dengan bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kalau seandainya kita fokus ke dalam 11 amal unggulan ini, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam kemungkinan terjadinya perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan kotor yang menyebabkan puasa kita tidak lagi memiliki makna. Malam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor dan terus-menerus mengatakannya, maka sungguh Allah tidak akan berkenan untuk membalas lapar dan dahaganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan yang mudah-mudahan insya Allah besok, dan kemudian bisa menjalankan amal-amal ibadah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa mengakses energi spiritual yang ada di bulan Ramadan. Karena itu hal yang terkait dengan bekal utama kita hidup di dunia ini dan juga kebahagiaan kita hidup di akhirat nanti.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulih wa ala alihi wa sahabatihi wa junudih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haq wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah ta'ala qad amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa thallatha bi alami jinnihi wa insih faqala qawlan karima tashrifan liqadri nabiyyina wa ta'liman lana wa tafhima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaytah wala musafiran illa kafaitah wala maridun illa syafaitah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan waj'alna minal ladzina yasumunahu wa yaqumunahu imanan wa ihtisaban. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Faya azizu ya ghaffar ya karim wa ya sattar harrim hadhil wujuha jami'an anin nar. Ibadallah ittaqullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.